Selamat pagi pemirsa. Sabtu pagi, saatnya saya, Kristi Kolondang, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Issue Pagi. Muah. Panggung hiburan bak etalase yang menyuguhkan pemandangan suka maupun duka dari hidup pesohor kita. Lalu ada kisah menarik apa saja yang sudah kami siapkan? Pemirsa, langsung saja kita simak kabar hot yang pertama. Mengejutkan, Roy Kiyoshi yang selama ini dikenal sosok yang lembut dalam bertutur, tiba-tiba terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Rabu, 6 Mei 2020 lalu, Roy Kiyoshi diciduk pihak berwajib di kediamannya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 21 butir psikotropika berjenis benzo. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, anak indigo yang berprofesi sebagai paranormal itu dinyatakan positif menggunakan barang haram tersebut. Kini, ia pun telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa reaksi orang tua Roy Kiyoshi saat mengunjungi putranya di Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah ibunda Roy Kiyoshi benar-benar syok? Sehat nggak tante? Sehat. Sebentar boleh tante. Pak, mungkin ada pesan dari Roy. Minta apa lagi tante? Kesannya nggak ada apa-apa sih, sebetulnya cuma salah paham Buat aja. salah paham aja. Salah paham gimana? Obat tidur apa tante? Ya, Salah pahamnya gimana tante? salah paham. Menyiapkan kuasa hukum tante? Kuasa hukum? Maksud salah pahamnya gimana tante? Maksud salah pahamnya gimana? Salah paham Tante? Kuasa hukumnya benar. Yang tadi seperti Tante sudah lama Roy nggak bisa tidur pakai obat gitu tante. sorry nggak bisa ngomong. Bener stres atau bagaimana tante Roy belakangan ini tante? Memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi. Dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Dan pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo. Menurut pengakuan daripada keluarganya bahwa Roy itu ada seseorang yang tidak suka dengan Roy, ada seseorang yang memang sengaja mau menjatuhkan Roy, ya, sehingga menjebak, memberikan laporan bahwa Roy itu memakai obat tidur kepada kepolisian. Itu diduga, yang patut diduga ya. Nah, permasalahan sekarang ini, obat yang sekarang ini dijadikan barang bukti, apakah dibeli melalui resep dokter atau tidak, itu saya belum mendapatkan konfirmasi dengan pasti. Ditangkapnya Roy Kiyoshi karena narkotika benar-benar sebuah ironi. Betapa tidak? Sebagai paranormal, Roy Kiyoshi cukup sering meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Dan pada Desember 2019 lalu, ia dengan lantang mengungkapkan jika tahun 2020 akan banyak artis yang tertangkap karena narkoba. Bak termakan ramalannya sendiri, Roy Kiyoshi kini justru diciduk karena narkoba dan harus berurusan dengan polisi. Ini prediksi dan ramalan by Roy Kiyoshi. Bagi saya tahun 2020 adalah tahun yang sangat bisa dikatakan ada plus dan minus. Saya melihat public figure banyak tertangkap kasus narkoba yang tidak diduga-duga. Dan saya merasakan di tahun 2020 artis-artis harus berhati-hati terhadap bahaya drugs dan narkoba karena merajai dunia public figure.
Terjerembabnya Roy Kiyoshi ke jurang narkotika benar-benar memunculkan banyak tanya. Benarkah Roy depresi karena sempat berseteru dengan sejumlah sahabat karibnya? Seperti diketahui, sebagai paranormal, Roy memang tak jarang mengeluarkan pernyataan kontroversi hingga berujung perseteruan. Masih hangat dalam ingatan bagaimana hancurnya persahabatan Roy dan Ruben. Kala itu, lewat kanal YouTube Robby Purba, Roy menyebut inisial R untuk menunjuk sebuah tempat usaha kuliner yang memakai pesugihan. Dunia maya pun gempar karena sebuah akun menyangkutkan pernyataan Roy Kiyoshi dengan Ruben Onsu. Suami Sarwenda itu pun berang dan melaporkan akun tersebut ke pihak berwajib. Mau tak mau, nama Roy pun ikut terseret. Gue laporin siapa, yang preskon siapa, yang jawab siapa, psikis keganggu, lah saya ya korbannya. Iya, sedih sih. Sedih sih. Sedihnya bukan gara-gara nama gue dicatat, hubungan gue sama Ruben. Jadi, kalau misalnya dicatat namanya, dibully, itu kayaknya udah biasa sih. Cuma hubungan aku sama Ruben dari dulu tuh bagus. Saya konsennya adalah ke satu account itu. Jadi saya tidak ke yang lain-lain gitu ya. Jadi baik hal yang apapun pemberitaan di sana, saya konsennya hanya di satu account itu. Bagaimana pengembangan permasalahan ini kan semua tergantung penyidik. Roy itu ditanya sama Robby, rumah makan apa ya di Indonesia yang pakai pesugihan gitu ya. Betul. Nah, Roy di situ mengatakan inisial R. Jadi tidak ada dia mendiskreditkan atau menyebutkan seseorang, tidak ada.